Selamat malam yang penuh kebaikan teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang sendi panggul dan artrosisnya dan kita harus segera memahami hal ini. Hari ini kita akan belajar dan mencoba bersama. Sebagian mungkin hanya menonton, tapi akan lebih baik jika ikut mencoba. Jadi, pakailah celana dan kaos olahraga kalian dan sekarang kalian masih punya waktu untuk menyelesaikan makan. Selamat makan bagi yang sedang makan. Dan hari ini kita akan mulai memulihkan sendi panggul. Siapa yang akan mendapat manfaat bagi yang sudah mengalami artrosis? Kalau masih di tahap pertama, sebenarnya tidak masalah. Namun, jika sudah tahap kedua, ada hal yang perlu dipertanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Jika permukaan sendi sudah menyatu, hanya operasi yang bisa mengatasinya. Di sini kita hanya meredakan sakit sementara. Kalau kalian adalah orang yang relatif sehat dan kalian ingin memperkuat sendi panggul serta melakukan pencegahan terhadap artrosis sendi panggul, saya tidak bisa melarang kalian. Silakan tonton dan ikuti. Itu juga bermanfaat. Saya juga ingin segera memberitahu kalian dalam rangka merayakan hari yang sudah lama kita nantikan bersama, yaitu tanggal 8 Maret. Semua latihan dapat diakses gratis selama 2 hari melalui tautan di deskripsi untuk semua orang tanpa terkecuali. Pria juga bisa ikut meski ini Hari Raya Wanita, hadiah untuk semua. Melalui tautan di deskripsi, terdapat seluruh rangkaian latihan yang mencakup latihan untuk semua otot, biomekanika gerakan, dan pijat sendiri. Semuanya ada di sana melalui tautan di deskripsi. Dan sekarang, kita mulai dengan sendi panggul kita. Otot yang akan kita butuhkan hari ini adalah otot gluteus medius. Fungsinya adalah menggerakkan kaki ke samping dan saat berdiri, menstabilkan panggul. Panggul paha sendi panggul kita, ya, seperti ini. Tulang paha kita di sini secara skematis kita gambar seperti ini. Ini biarkan jadi kaki. Inilah sendi panggul kita dan otot gluteus medius. Otot itu terletak di sini di bagian samping dan menempati seluruh area ini. Sering sekali pada banyak orang otot ini mengalami atrofi. Ada ketidaknyamanan ketika sudah ada masalah di sendi. Bagi yang mengalami artrosis sendi panggul, sudah pasti otot ini mengalami atrofi. Saat panggul stabil, otot ini menggerakkan kaki ke samping. Saat kaki stabil, otot ini menahan panggul. Apa artinya itu? Jadi, jika kita hanya berdiri di sisi ini, mengangkat kaki, otot ini menahan panggul kita, dan di sisi ini hanya menahan panggul agar tidak jatuh seperti ini. Lihat. Jadi, dengan gerakan ini, saat berjalan, otot gluteus medius sedikit bersama dengan otot gluteus maximus menstabilkan panggul kita. Stabilisasi panggul saat melangkah karena kelemahannya, dua permukaan sendi ini mulai saling mendekat dan saling melukai. Permukaan kepala tulang paha dan acetabulum di sini pada tulang panggul. Mereka mulai terlalu dekat, saling bergesekan dan berbenturan. Akibatnya, tulang rawan rusak, meradang, tumbuh tulang yang terluka, artrosis berkembang, dan tulang rawan menipis. Jika proses ini dihentikan, pemulihan tulang rawan mungkin bisa terjadi. Namun, sendi harus distabilkan dan bebannya dikurangi agar permukaan sendi setidaknya tidak saling bergesekan saat bergerak dan tidak terlalu berdekatan satu sama lain. Pertama, otot gluteus medius yang akan kita gunakan hari ini. Kedua, otot gluteus maximus. Otot gluteus maximus. Otot ini kita gunakan saat bergerak, saat melangkah. Gerakan terisolasinya adalah menggerakkan kaki ke belakang, menggerakkan kaki ke sudut 45 derajat. Otot ini berperan saat kita membungkuk, berdiri di satu kaki, naik tangga dengan paha belakang, dan banyak gerakan lainnya. Tanpa otot ini juga banyak masalah, tapi sendi panggul masih bisa berfungsi tanpanya. Artinya, kelemahannya tidak terlalu mempengaruhi otot gluteus medius. Namun, seringkali otot gluteus medius mengalami atrofi bersamaan dengan otot gluteus maximus. Biasanya sulit memulihkan jika otot gluteus maximus hilang, jadi keduanya perlu dipulihkan. Lalu muncul pertanyaan, apakah otot ini diperlukan untuk kerja otot gluteus medius? Masalahnya adalah di bawah otot gluteus maximus yang letaknya di belakang ada otot piriformis kecil. Jalurnya seperti ini.
Semua orang tahu bahwa di bawahnya terdapat saraf skiatik di bawah otot piriformis, tetapi juga di bawah otot piriformis ada dua saraf yang keluar, saraf gluteus superior dan inferior. Satu ke otot gluteus maximus, satu lagi ke gluteus medius. Jika otot gluteus maximus lemah, otot piriformis akan sering cedera, kehilangan elastisitas, menjadi kaku, fibrosis, sulit meregang, saraf rusak, dan mengalami kejang. Dan selain saraf skiatik, dua saraf ini juga terjepit. Satu saraf menuju ke otot gluteus medius dan yang satu lagi menuju ke otot gluteus maximus di sini. Keduanya terjepit dan tidak berfungsi. Agar beban otot piriformis berkurang dan kembali elastis, diperlukan otot gluteus maximus. Nah, ini dua otot utama kita. Paha juga berperan sama, terutama otot bagian belakang. Otot aduktor juga dibutuhkan, otot gluteus medius dan antagonis dari otot gluteus medius. Gerakan berlawanan ini dilakukan oleh kelompok otot aduktor di sini. Jika otot gluteus medius kehilangan tonus, otot-otot ini juga menjadi memendek, mereka tidak bisa diregangkan, selalu tegang, sehingga muncul keinginan untuk meregangkannya. Karena seseorang merasa gerakan abduksi pahanya menjadi terbatas, dia mencoba meregangkannya dan justru melukai otot-otot tersebut. Seiring waktu, otot-otot itu semakin sulit untuk diregangkan. Karena yang dibutuhkan pertama adalah latihan otot gluteus medius dan otot aduktor. Dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana melatih mobilitas sendi. Karena selain otot, pergerakan sendi juga sangat penting seperti gerakan sedikit seperti ini. Gerakan melingkar ke sini, ke sini. Jadi seperti yang Anda lihat, bentuknya memang bulat, sehingga pada permukaan sendi bisa melakukan gerakan melingkar seperti ini. Jadi lihat, ke sini, ke sini. Mobilitas ini juga sangat penting. Jika mobilitas ini hilang, maka sendi akan terkena tekanan yang sama secara terus-menerus, beban yang sama, dan akhirnya juga mulai mengalami cedera. Baiklah teman-teman, kita mulai seperti biasanya dengan latihan klasik, yaitu latihan untuk otot gluteus medius. Otot ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Dengan mengubah posisi kaki, kita bisa memberikan beban pada setiap bagiannya. Bagian depan, tengah, dan belakang akan bekerja bersamaan dan juga akan bekerja bersama dengan otot gluteus maximus. Untuk itu, kita berbaring menyamping. Tergantung seberapa baik kondisi sendi Anda, amplitudo gerakan akan bergantung pada hal itu. Jumlah pengulangan dapat Anda atur sendiri. Saat otot lelah, Anda tetap bisa menambah beberapa pengulangan. Jaga lintasan gerakan. Jika terasa sakit, segera berhenti dan istirahatkan otot. Gerakan pertama adalah mengangkat kaki ke atas, seperti ini. Kaki bagian bawah Anda tekuk agar tubuh Anda tidak goyang ke samping. Jika leher Anda lelah lebih dulu daripada kaki, Anda bisa meletakkan bantal di bawah kepala atau menaruh tangan di kepala seperti ini. Jika masih kuat, sekalian melatih leher juga. Dari posisi ini, Anda mulai mengangkat kaki ke atas. Jika sangat sulit, jika kaki Anda sangat lemah saat mengangkat, Anda bahkan tidak perlu memperhatikan posisi telapak kaki Anda, apakah seperti ini atau seperti itu. Jika kaki masih bisa digerakkan, usahakan telapak kaki tetap sejajar lantai. Kita lakukan gerakan mengangkat seperti ini ke atas. Ini adalah posisi pertama. Kaki kita berada sejajar satu garis dengan tubuh. Setelah selesai di satu sisi, ototnya akan terasa lelah. Lakukan 5 hingga 10 kali pengulangan, terutama jika Anda pemula. Setelah itu, ulangi di sisi lainnya. Hindari gerakan dengan jangkauan terlalu besar, karena tujuan Anda bukan meningkatkan mobilitas sendi, melainkan menjaga beban di otot ini. Walau Anda melakukan gerakan dengan jangkauan lebih kecil dari kemampuan kaki, itu tetap lebih baik. Jika terlalu tinggi, otot justru bekerja lebih ringan. Amplitudo gerakan seperti ini sudah cukup. Jika terasa berat, turunkan kaki dan istirahat sebentar, lalu angkat kembali. Jika tidak berat, terus jaga otot tetap terbebani dengan mengangkat dan menurunkan kaki. Ototnya lelah, capek. Pada awalnya, rasa lelah ini akan muncul cukup cepat. Anda mungkin bertanya, mengapa saya memegang bola? Sebenarnya tidak wajib saat latihan, nanti saya tunjukkan cara merilekskan otot-otot ini.
Setelah 2-3 set untuk otot gluteus medius, kita lanjut ke bagian lain dari otot ini di area berbeda. Kaki kita arahkan ke depan dan dari posisi ini kita juga melakukan gerakan angkat yang sama persis. Semakin kalian menunda, semakin berat rasanya. Jika terasa berat, awalnya bisa tambah sedikit gerakan dengan bantuan inersia. Tapi usahakan gerakan kembali dilakukan lebih lambat. Boleh saat mengangkat ke atas lebih cepat, tapi saat kembali lakukan lebih lambat. Jika kalian melakukan gerakan naik turun secara perlahan, beban otot akan lebih besar. Jumlah repetisinya mungkin akan lebih sedikit, tapi efektivitas latihannya juga akan lebih tinggi. Lakukan ke satu sisi, lalu ke sisi lainnya, beberapa repetisi. Selanjutnya, Anda tarik kaki ke belakang seperti ini dan dari posisi ini tetap di belakang, angkat kaki ke atas. Angkat ke atas lalu turunkan. Cobalah lakukan juga 5-10 repetisi ke satu sisi lalu ke sisi lainnya ke kedua sisi. Jika Anda sudah tidak lagi merasakan beban pada latihan-latihan ini, Anda bisa membuatnya lebih sulit dengan di posisi depan Anda sedikit menurunkan kaki dari sofa atau tempat tidur seperti ini sehingga ototnya meregang. Sudah lebih rendah bukan hanya sampai sini tapi benar-benar ke bawah. Otot akan meregang lalu angkat kembali dari posisi ini. Di posisi belakang saya akan berbalik seperti ini. Jadi di belakang seperti ini. Di sini juga, lihat saya turunkan dan angkat dari sini, bukan dari lantai. Begini, sekali saya angkat dari sini. Jadi di sini ototnya sedikit meregang, lalu dari posisi ini saya angkat ke atas, meregang, angkat ke atas. Begitu, ini juga, ini untuk membuatnya lebih sulit, memberikan beban yang lebih besar. Bola kini ada di tangan saya, banyak yang bertanya soal ini. Sekarang saya akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Ini bisa dilakukan omong-omong di awal atau di akhir atau bahkan di tengah-tengah saat jeda antar latihan juga bisa dilakukan. Dengan bola ini, Anda akan melatih area otot gluteus medius, gluteus maximus, dan juga area otot piriformis. Bagaimana caranya? Di sini Anda memiliki 3 bagian yang telah Anda latih, otot bagian depan, tengah, dan belakang. Dan ketiga bagian ini akan Anda pijat menggunakan bola ini. Ada 2 cara, tekan, tahan, tunggu sampai rasa sakitnya hilang. Jika tidak ada rasa sakit, lakukan sambil bergerak. Bagaimana caranya? Satu cara yang paling dasar, sebaiknya mulai dari sini. Tempatkan bola di antara dinding dan otot, lalu pijat seperti ini, gerakan bolanya. Lakukan di sini, dan di sini, bagian atas, sedikit di bawah. Di sini jangan tekan bola langsung ke tulang, pijat sedikit di atasnya dan di sini juga. Otot gluteus maximus juga mencakup seluruh area ini. Prinsipnya seperti ini. Jadi Anda menemukan titik yang terasa sakit. Jika tidak terlalu sakit, Anda bisa memijatnya sambil bergerak. Jika sakitnya cukup sulit ditahan, tekan saja. Atur tekanannya agar tidak terasa sakit. Namun rasa sakitnya justru terasa menyenangkan, seperti nyeri ringan dan seluruh bokong dipijat perlahan. Ini sangat penting. Bagian ini di mana otot piriformis berada dan di sini di bagian antara tulang duduk dan tulang paha di area ini juga harus dipijat. Ini sangat baik untuk meningkatkan mobilitas sendi panggul bagian ini. Sekarang teman-teman saya akan menunjukkan latihan yang mungkin belum pernah kalian coba sebelumnya. Mungkin pernah tapi dalam variasi yang berbeda. Saya akan tunjukkan cara lebih efektif untuk latihan meningkatkan mobilitas sendi panggul. Latihan ini juga sangat baik untuk mengurangi kejang pada otot piriformis dan membuatnya lebih rileks, lebih elastis, serta meningkatkan mobilitas sendi panggul. Ada 2 gerakan. Yang pertama adalah memutar paha ke arah sini. Gerakan pertama akan kita latih seperti ini. Yang kedua adalah memutar paha ke arah sini. Gerakan yang satu ini memang agak sulit dilakukan, tapi sangat baik untuk melatih mobilitas sendi panggul, mengembalikannya mobilitasnya. Amplitudo gerakannya terlihat jelas.
Perhatikan tindakan kami. Saya juga akan menunjukkan beberapa tahap latihan. Kita berbaring miring dulu seperti ini, tapi kita mulai dengan latihan yang lebih mudah. Jadi gerakannya akan ke arah sini. Kaki yang di bawah yang saya gunakan untuk berbaring, saya letakkan ke depan. Nanti bisa dilakukan di tempat tidur, tak harus ranjang khusus, bisa juga sofa. Saya letakkan ke depan seperti ini. Di sini, sudut antara tubuh dan paha sebaiknya tidak 45 derajat karena akan sulit menggerakkan sendi. Lebih baik sudutnya di sini, berapa ini? Lebih dari 90 derajat ya, benar. Jadi sudut antara perut dan paha maksudnya bukan 90 derajat, tapi kaki agak ke sini sedikit, jadi supaya kakinya agak diluruskan. Sekarang kaki yang ini sesuaikan dan tarik ke belakang. Setengah panggul juga sedikit ditarik ke belakang. Kakinya digantung sejauh mungkin. Jika mulai tidak nyaman, luruskan kaki, jangan terlalu menekuknya. Gantungkan dan angkat dari posisi ini ke atas. Gantungkan, angkat, gantungkan, angkat. Gerakannya seperti itu. Semakin jauh posisi panggul ke sini akan semakin sulit, jadi kalau masih berat jangan dipersulit dulu. Mundurkan panggul ke belakang, gantungkan kakinya. Dan dari posisi ini angkat, turunkan. Perlahan-lahan kelenturan ini akan semakin bertambah. Jika terasa sakit, kurangi amplitudo gerakannya. Jangan turunkan kaki sampai habis. Jika di semua amplitudo tetap terasa sakit, maka jangan lakukan gerakan ini. Coba gerakan berikutnya yang akan kita lakukan. Jadi gerakannya seperti ini. Di sini banyak otot yang langsung bekerja secara bersamaan mengelilingi sendi panggul. Rentang gerakan saat pertama mencoba latihan ini bisa berbeda antara kanan dan kiri. Amplitudo satu sisi mungkin lebih besar, sisi lain lebih kecil. Cobalah lakukan. Tidak perlu mengangkat terlalu tinggi, cukup sejajar horizontal sesuai kemampuan Anda. Lakukan dengan nyaman. Awalnya amplitudo gerakan kanan dan kiri sering berbeda. Satu sisi cepat lelah, sisi lain lebih lambat. Dan gerakan sebaliknya. Jika gerakan pertama menimbulkan rasa sakit, mulailah dengan yang kedua. Jika gerakan pertama tidak menimbulkan rasa sakit, lakukan keduanya. Ambil bantal gulung. Sebagai pengganti bantal gulung, bantal apa saja juga bisa digunakan. Letakkan. Lebih baik bukan di antara kaki, tapi di tepi seperti ini. Dan di sini bahkan bisa diletakkan lebih tinggi. Ketinggian seperti ini juga sudah cukup. Biarkan kaki menggantung, lalu dari posisi ini angkat ke atas. Latihan ini juga sangat baik untuk meningkatkan mobilitas sendi panggul. Di sini juga bagian bawah panggul ini bisa sedikit digeser ke belakang seperti ini. Cari posisi yang nyaman untuk diri Anda. Pastikan tidak ada rasa tidak nyaman saat melakukan latihan ini. Sedikit membantu dengan telapak kaki tidak masalah. Ini tidak berdampak buruk pada kerja otot. Dalam posisi ini, angkat dan turunkan berulang kali. Jika bantalannya terlalu keras, jika menekan paha, Anda bisa meletakkan sesuatu di atasnya atau mencari yang lebih empuk. Lakukan hal serupa di sisi lain. Jadi, setelah Anda meletakkan bantalannya, atur posisi panggul agar gerakannya nyaman untuk Anda. Lalu dari posisi ini, Anda angkat, turunkan, turunkan. Gerakannya seperti ini, begini. Di kedua sisi juga lakukan 5-10 kali pengulangan. Dan tahap selanjutnya gerakannya mirip, pada dasarnya sama, tapi sekarang Anda mulai melakukannya dengan karet. Di sini Anda pasang karetnya. Kaitkan karetnya ke kaki Anda. Lalu berbaring, posisi panggul sedikit diubah, diputar ke arah sini. Dan dari posisi ini, tarik ke atas, lalu perlahan kembali, tarik ke atas, dan perlahan kembali. Seperti itu. Gerakan ini juga dilakukan ke kedua sisi. Pada kasus ini, karet yang keras tidak diperlukan.
Di sini, untuk memulihkan mobilitas sendi, yang dibutuhkan adalah karet yang lebih lunak, bukan yang keras. Dan gerakan kebalikannya, Anda juga bisa mencoba melakukan ini dengan pemberat. Pada dasarnya, seharusnya bisa dilakukan dengan baik. Atau pakai karet seperti ini, di sini juga ke atas bawah. Di sini bisa dikaitkan ke telapak kaki atau ke tulang kering sedikit di bawahnya. Semakin panggul diputar, semakin bebas gerakannya ke atas ke arah sini. Juga lakukan 5-10 pengulangan. Pilih karet yang tidak terlalu keras, terutama pada latihan pertama agar Anda bisa belajar gerakannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, beberapa latihan ini saja sudah bisa membantu menghilangkan nyeri di sendi panggul, memperkuat dan menstabilkannya, menghilangkan kejang otot piriformis, membebaskan saraf gluteal atas dan bawah, dan ruang gerak sendi panggul akan meningkat signifikan. Lewat tautan di deskripsi, ada banyak latihan lain yang belum kita bahas dan menunggu kalian. Sampai jumpa di acara berikutnya.